Bahkan satu hari atau beberapa menit, beberapa jam sudah terjadi perubahan. Oh, bisa gitu ya. Tadinya kita kita bergembira, tertawa, senang-senang, tapi tiba-tiba kan ada permintaan kematian. umat, ada kematian. Harus minta minyak suci. Suasana berubah. Hati sudah lain. Tadinya gembira, sudah berubah. Ya, terjadi perubahan, pergantian situasi, suka dan duka. Tapi bahwa seluruh pelayanan itu menggembirakan. Halo sahabat Sarapan Sabda, hari ini senang sekali dapat berjumpa kembali dengan para sahabat Sarapan Sabda, penonton setia Sarapan Sabda. Dan hari ini, di dalam episode yang khusus, kita tidak lagi berbincang-bincang dengan romo-romo Keuskupan Agung Semarang, atau suster, bruder, atau frater. Tetapi hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang tentu bagi umat-umat keuskupannya Romo sudah tidak asing lagi. Maka pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih dulu Romo sudah berkenan untuk berbagi cerita, berbagi kisah, sharing santai-santai gini Romo. Nah, mungkin saya mau berbagi cerita bahwa saya bertemu dengan Romo ini baru di Wisma Domus Pacis Albertus Semarang ini, dan saya belum mengenal banyak dengan Romo ini. Maka boleh sedikit perkenalan singkat dulu nggak Romo? Nama Romo siapa, lalu Romo bertugas di mana, serta tahbisan itu tahun berapa Romo? Silakan Romo. Oke, terima kasih banyak. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Iya, Pastor. Ya, ini hari berahmat. Saya diberi kesempatan untuk berbicara sedikit ini. Iya, Pastor. Ya, frater ya. Terima kasih di kesempatan yang bagus. Iya, Pastor. Saya Romo Daniel Aka. Daniel, disapa Romo Dan. Romo Dan. Oke, Romo. Saya lahir tahun 63. 27 Oktober 1963. Di Nangapanda, ND, Flores, NTT. Di NTT, oke. Lalu Pastor, ini imam keuskupan mana Pastor? Saya dari Keuskupan Agung ND. Keuskupan Agung ND. Ya, saya ditabiskan tahun 91, tanggal 4 Juli. Tanggal 4 Juli. Sekarang saya sudah masuk ke tahun ke-31 imamat. Wah, 31 imamat ya. Pesta perak sudah Peraknya sudah lewat ya. Kami tidak membuat pesta, kami pergi ke Tanah Suci. Oh, gitu di Yerusalem, kami pergi berziarah ke Tanah Suci. Oke, Pastor. Itu membahagiakan sekali. 25 tahun imamat sudah lewat. Sekarang usia yang ke-31. 31. Oke, Pastor. Pastor Daniel ya, Pastor Romo Daniel. Nah, Romo Dan, kami ingin mungkin mendengarkan cerita. Ini tentu para pemirsa Sarapan Sabda ada yang berasal dari Keuskupan Agung Semarang yang mayoritas penonton ini, juga mungkin akan ada dari Keuskupan ND yang melihat Pastor. Nah, berbicara soal imamat, panggilan imamat, boleh cerita sedikit nggak Pastor? Bagaimana sih awal ketertarikan Pastor Daniel itu menjadi seorang Romo? Apakah itu tumbuh dari keluarga atau seperti apa Pastor? Ceritakan sedikit dong Pastor. Benar sekali, saya tuh jadi imam bertumbuh dari keluarga. Bapak saya waktu saya kecil, atau belum sekolah, belum SD, belum TK, selalu bawa saya ke gereja untuk misa hari Minggu. Iya Pastor. Tiap kali ada imam, ada misa, Bapak pasti bawa saya ke gereja. Bawa seret, pegang saya, tangan saya. Dan bertemu pastor, menyenangkan. Jadi begitu tamat SD, Bapak guru di sekolah selalu memberi motivasi ke musik ke seminari. Ke seminari yang saya kenal, kami kenal waktu itu ada seminari Santo Yohanes Berkman Stodabelu Mataloko. Itu di Bejawa. Kami di ND. Dia harus ke Bajawa, lewat satu kabupaten, dan dianggap jauh ya masa itu. Kesulitan transportasi, tapi orang tua sangat mendukung, dan guru-guru di sekolah yang mendukung. Nah, lingkungan keluarga mendukung, sehingga saya setelah SD langsung ke SMP, SMA di seminari menengah Todabelu Mataloko. Lalu sesudah itu orang tua punya kata-kata begini, Bapak selalu mengatakan, gimana Pastor? Bapak bilang, untuk panggilanmu menjadi imam terserah engkau putuskan. Kami mendukung saja, tidak memaksakan. Silakan mau pilih yang mana, pilih imam silakan. Saya bebas memilih. Dengan itu saya punya kebebasan untuk memilih. Semakin dewasa saya memilih dengan baik, dengan tepat. Itulah keputusan saya. Sehingga saya bertanggung jawab dengan keputusan saya. Itu yang saya senang.
orang tua dengan bahasanya sederhana, tapi saya analisa kemudian, saya mengerti bahwa orang tua memberi saya kebebasan. Sama dengan Tuhan juga memberi kebebasan. Iya. Bisa menjawab ya dan tidak terhadap panggilan Tuhan. Tapi saya menjawab ya sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini, sampai sekarang ini. Di usia imamat yang ke-31 ini, Pastor. Ya. Jadi Pastor jadi imam bukan paksaan dari orang tua ya, Pastor? Tidak ya? ada paksaan tapi siapapun. Panggilan itu memang tumbuh dari keluarga, Pastor. Dari keluarga ya? Dan saya sendiri yang punya motivasi pribadi. Dan disubur-suburkan dengan lingkungan sekolah dan pergaulan dengan teman-teman. Teman-teman seangkatan itu sangat membantu. Iya, wow, iya Pastor. Ya. Nah, kalau angkatannya Pastor sendiri itu ada berapa, Pastor, yang menjadi romo? Kami ada 12. 12 orang, Pastor. 12 dan sampai sekarang masih 12. Wah, 12 rasul, kami ber-12 ya. Waduh. Dan kami selalu bertemu setiap tahun, sekali bertemu untuk reuni. Untuk saling menguatkan lagi. Wow. Nah, saling menguatkan. Kami bisa sepakati tanggal berapa, di mana. Lalu acaranya bagaimana diatur, sehingga betul-betul pertemuan itu menyenangkan. Kalau berbicara soal panggilan tadi keluarga juga, dari keluarganya Pastor sendiri, apakah cuma Pastor sendiri yang memilih panggilan imamat atau ada juga yang menjadi imam suster? Seperti apa, Pastor? Kalau dari keluarga besar ada pastor, ada suster. Kakak adik kandung sih tidak. Tidak, Pastor ya. Saya sulung. Sulung, kami 8 bersaudara. Ya, saya sulung. Adik-adik yang lain pilih pekerjaan yang lain-lain. Saya yang pastor. Iya, Pastor. Tapi adik-adik sepupu, saudara, tetangga, keluarga, kami ada. Setelah saya menyusul adik-adik yang jadi imam. Baru setelah pastor jadi imam ya? Iya. Cukup banyak saudara, adik-adik yang saya pandang adik dalam keluarga besar. Mereka juga menjadi imam. Sampai sekarang kami dalam keluarga itu 6 atau 7 orang imam. Pastor. Nah, Pastor Daniel, kalau sekarang ini Pastor ini mendapatkan tugas apa atau Pastor bertugas di mana sih, Pastor? Saya pertama ditabiskan tanggal 4 Juli 91 langsung ke paroki. Paroki langsung menangani 2 paroki. Paroki kebetulan pastor tidak ada waktu itu. Nah, pastor tidak ada, pastor berhalangan, ada yang pergi studi. Jadi saya harus melayani 2 paroki. Setelah 4 tahun saya diangkat ditempatkan oleh Bapak Uskup untuk menjadi pastor paroki Mataloko. Lalu kayak saya paroki 8 tahun di situ. Jadi 4 tahun pertama, lalu kemudian 8 tahun berikutnya di paroki Mataloko, jadi sudah 12 tahun. 3 tahun berikut di paroki berikutnya, yaitu paroki Santo Yosef Laja di wilayah Ngada. Setelah 15 tahun di paroki, saya dipercayakan untuk menjadi ketua yayasan di persekolahan umat Katolik, ketua yayasan persekolahan. Jadi 13 tahun di yayasan. Sekarang saya tahun keempat di paroki Salib Suci Soa. Di wilayah Soa, di wilayah Ngada, di mana ada Bandara Turelelo, itu Soa itu. Di situ. Saya di situ sekarang. Nah, lalu Pastor sekarang kan sudah tiba di Keuskupan Agung Semarang, toh Pastor. Ini kalau boleh kami tahu, Pastor kesini dalam rangka apa? Perutusan atau lagi sedang apa, Pastor? Ya, saya dalam kondisi saat ini, saya berobat di sini, di Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang. Saya berobat. Saya mau istirahat juga, refreshing. Tetapi lebih karena ada 1-2 jenis keluhan saya. Penyakit dalam diri saya dan saya perlu pengobatan dan sekarang sedang dalam proses sudah menuju ke arah membaik. Tinggal tunggu saja keputusan dokter apa tindakan apa yang mesti saya lakukan, obat-obatan apa dan kapan saya boleh pulang untuk mulai pelayanan lagi. Pastor. Nah, ngomong-ngomong soal wilayah Semarang nih, Pastor. Pastor tuh rasa gimana? Apakah sudah merasa kerasan di sini, merasa at home dengan Semarang atau gimana, Pastor? Gimana? Ya, status sebagai pasien tentu tidak langsung berhadapan dengan situasi umat. Pastilah, tidak bukan berpastoral. Jadi kesan bahwa at home dan bagaimananya belum mendalam. Palingan tadi sedikit dapat cerita kecil dari pastor paroki di Sambiroto untuk mengatakan tentang parokinya, jumlah umatnya dan situasi pastoral. Itu saja gambaran kecil. Sedangkan secara keseluruhan saya belum terlalu paham tentang situasi di sini. Tapi saya dengar pada umumnya Keuskupan Agung Semarang
cukup bagus dari Iya, segi manajemennya, Iya, Pastor. penataan pastoralnya, Iya. perencanaannya, dan pertumbuhan hidup umatnya Iya. bagus. Ya. Oke. Kami di Keuskupan Agung Ende juga mengalami pertumbuhan-pertumbuhan yang cukup signifikan dalam arti Ji. jumlah, Ji. lalu penanganan masalah pastoral, Nah, iya, Pastor. peningkatan manajemen pastoral dengan komisi-komisinya, Iya. dengan perencanaan kegiatan sesuai dengan situasi, Oke. tuntutan kebutuhan zaman, Iya. itu yang dilakukan dalam karya pastoral. Baik, Pastor. Iya. Ya, saya senang itu. Senang itu, Pastor. Nah, kita balik cerita tadi di Keuskupan Ende, terlebih di parokinya Pastor. Bisa kasih gambaran sedikit nggak, Pastor, situasi umat di sana itu seperti apa sih, Pastor? Di parokinya Pastor sendiri dulu, Pastor. Gimana? Saya punya paroki besar, Iya. hampir 15 mendekati 16.000 Wow. umat. Wow. Satu kecamatan, Wow. ya kecamatan di Flores ya, Iya, Pastor. kalau ya besar. Iya, besar. Nah, itu dengan 16 stasi. Nah, jadi jumlah umat banyak, dengan sendirinya berarti masalah pastoralnya juga pasti banyak. Iya. Nah, dan dengan demikian juga terasa berat untuk pelayanan pastoralnya karena saya dengan satu rekan imam Iya, Pastor. baru ditabiskan di tempat untuk membantu bersama dengan saya. Iya, Pastor. Saya sekarang sebelum dia datang saya sendiri. Sendiri sekarang? Kurang lebih 4-5 bulan saya sendirian. Iya, Pastor. Saya sendiri melayani umat. Oke, Pastor. Lalu sekarang ketika dia datang, Iya. baru 2 minggu bersama saya. Iya. Saya harus datang berobat. Iya. Nah, di sini dia saya Lagi, tinggalkan Pastor. sendiri. Oh, iya. Balas dendam ya, Pastor. Dia sendirian di sana. Jadi Iya. saya merasa bahwa keprihatinan pastoral saya mulai muncul karena kalau saya terlalu lama di sini, Iya. dia lama di sendirian. Oke. Jadi sebagai Iya. adik yang baru mulai itu kan tentu mengalami rasa kesulitan tertentu ya, Betul, brother. betul, Karena belum Pastor. terlalu banyak pengalaman. Baik, Pastor. Nah, kalau ngomong-ngomong soal paroki Pastor tadi, ada nggak pengalaman suka dan duka yang Pastor rasakan atau selama menjalani imamat 31 tahun tuh suka terus, Pastor? Ya, Gimana, Pastor? tentu ada banyak pengalaman yang bervariasi ya. Bervariasi. Bahkan satu hari atau beberapa menit, beberapa jam sudah terjadi perubahan. Oh, bisa gitu ya. Tadinya betul, kita bergembira, tertawa, senang-senang, Iya. tapi tiba-tiba kan ada permintaan kematian. umat, ada kematian. Oke, Pastor. Harus minta minyak suci. Iya. Suasana berubah, hati sudah lain. Oke. Tadinya gembira, sudah berubah. Iya, terjadi perubahan, pergantian situasi, Iya. suka dan duka. Tapi bahwa seluruh pelayanan itu menggembirakan. Mengembirakan, Pastor. Menggembirakan. Kuncinya itu ya, panggilan itu Ya, menggembirakan, menggembirakan, Pastor. ya, Oke. ya. Semakin melayani, semakin menggembirakan. Wow, Ya. oke, Pastor. Itu. Boleh tahu nggak, Pastor, moto imamatnya Pastor ketika tabisan itu apa, Pastor? Saya moto sampai sekarang, Iya, Pastor. hendaknya terangmu bercahaya. Hendaknya terangmu bercahaya. Dari Jadi mana? kalau mau ditambahkan, Iya, benar. hendaknya terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah Bapamu. Wah, Nah, itu iya. tambahannya, kalimat Tambahan. berikutnya. Oke, Pastor. Tapi intinya saya pegang adalah hendaknya terangmu bercahaya. Bercahaya. Dari Matius bab 5 ayat 16. 5 ayat 16. Ya, Lalu Injil bagaimana Pastor menghidupi itu? Gimana, Pastor? Pastor menghidupi moto imamat itu seperti itulah apa? makanya saya dalam refleksi, saya berjuang untuk tetap menjadi terang Oke. dan menjadi penunjuk jalan. Iya. Dan memberi contoh yang baik. Memberi contoh yang Dan baik. itu perjuangan saya. Dan dalam refleksi saya punya perjuangan itu bisa membuat saya sakit juga. Oh, Nah, itu Betul. karena Oke. kemauan, Betul. dorongan kuat. Saya kalau ada target, ada program, saya maunya laksanakan itu dengan Oke. baik. Walaupun Ya, tidak sempurna, tapi itulah perjuangan. Betul. Nah, perjuangan supaya tetap percaya. wow, betul, Pastor, betul. Oke. Oke. Ya. Nah, Pastor, lalu kira-kira kalau suasana di Semarang ini ya, tadi sudah berbicara kondisi umat, Pastor sudah walaupun belum banyak pengalaman ya, Pastor. Lalu kalau soal makanannya, cocok nggak dengan lidah Pastor sebagai orang dari Keuskupan Ende ini? Cocok nggak, Pastor, makanan di sini? Kalau saya dalam kondisi ini Oke. tidak akan memilih mana-mana yang paling cocok. Oke. Yang penting buat saya sehat. Sehat, oke. Dan saya percaya apa yang disajikan itu menyehatkan saya. Oke, Lebih-lebih yang betul. menu yang dibuatkan di rumah sakit, Di rumah sakit. itu saya percaya Nah, jumlahnya, jenisnya, takarannya Ji. pasti itu menyenangkan. Oh. Walaupun selera lidah saya tentu beda. beda ya, Pastor ya. Kan kami di ND tentu Pedas atau gimana lebih sana? ya ada unsur pedis-pedisnya. Oh, gitu, Pastor. Ya. Oh, iya. Kalau di sini kan unsur manis-manisnya. Manis-manis, iya, Pastor. Tapi apapun ya Iya. itu tetap membuat saya harus Oke. yakin bahwa itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Iya, iya. Kalau soal udara di sini gimana, Pastor, di Semarang? Cocok atau gimana, Pastor? Ya, Panas, Pastor? tidak panas, tidak dingin juga. Nggak panas. Menurut saya Semarang hampir sama Soa juga.
Oh, dengan ya, ende? Tidak dingin sekali, tidak panas sekali. Kalau ende agak panas. Agak panas, Pastor. Ya. Oke. Ende sama Makassar kan? Iya, sama ya Pastor ya kita ya. Orang-orang timur kita ya, Pastor. Iya, orang ende, orang pantai. Iya, apalagi Makassar Pastor ya. Iya. Nah, oke, Pastor. Nah, dalam usia imamat yang 31 tahun ini, adakah pesan-pesan khusus yang Pastor mau sampaikan ke umat sekalian? Terlebih bagi umat yang Pastor layani di keuskupan Pastor. Mungkin ada yang sulit mendapatkan pelayanan hingga saat ini, tapi mungkin mereka menonton tayangan ini. Adakah mungkin pesan-pesan khusus yang mau Pastor sampaikan kepada mereka? Dipersilakan lah, Pastor. Ya, kan saya selalu kalau mau memberi pesan atau nasihat, ya tentu sebagai imam, apalagi pada usia sekian ini, dan semakin senior, kita mau supaya kematangan iman umat semakin dewasa, dan tantangan iman, tantangan hidup menggereja, supaya tidak menjadi kendur, lebih-lebih berhadapan dengan gangguan dan ancaman dari pihak lain. Iman harus tetap kuat dan utuh, dan mempertahankan kehidupan hidup menggereja dengan matang dan dewasa. Dan supaya pertumbuhan iman umat itu muncul nampak nyata dalam partisipasi keterlibatan hidup menggereja. Juga dalam pertumbuhan anak-anak dalam keluarga-keluarga, panggilan untuk menjadi imam, bruder, suster, rohaniwan, biarawan, biarawati. Itu semakin banyak, lebih bagus supaya bisa berkarya untuk gereja di seluruh dunia. Dan itu yang ada di paroki saya, di paroki Salib Suci Soa, yang bertumbuh setiap tahun calon imam, calon suster, bruder, dan ada tabisan imam, ada kaul kekal suster, dan itu selalu ada tiap tahun. Saya selalu merayakannya itu. Dan banyak kali muncul di luar dugaan. Gitu, maksudnya kita belum tidak tahu, tidak kenal sebelumnya. Tiba-tiba sudah dapat berita, oh ini mau bisa untuk perayaan, ini syukur kaul kekal. Oh ini mau syukur tabisan imam baru, syukur imam baru, dan lain-lain. Dari mana saja tapi kembali ke ende semua ya. Kembali ke sana ya. Dengan berbagai jenis pilihan, kongregasi, panggilan, mau biara apa saja selalu ada. Jadi kaya Pastor. Itu yang diharapkan untuk pertumbuh kembangan gereja ke depan. Amin. Pastor. Nah, yang terakhir Pastor, mungkin tadi Pastor bilang adanya panggilan yang semakin subur di sana. Tapi ngomong-ngomong soal panggilan yang subur, adakah pesan khusus yang Pastor mau sampaikan ke mungkin orang tua atau juga anak-anak muda yang masih merasa ragu, ini anaknya mau dipanggil Tuhan tapi belum ikhlas nih Pastor, atau anak muda yang masih ragu-ragu dalam panggilannya di keuskupan ende itu, gimana Pastor? Persis saat terakhir saya punya satu konsentrasi pastoral untuk menghimpunkan pasutri-pasutri. Dan periode ini 5 tahun program kerja Keuskupan Agung Ende, ada konsentrasi pada keluarga, pastoral keluarga. Dan intinya ada di keluarga pasutri. Nah, jadi pasutri muda, anak-anak, OMK, itu. Dan pasutri khusus kita memperhatikan untuk membekalkan mereka supaya hidup berkeluarga dengan baik, dipersiapkan dengan baik dan menghayati panggilan hidup berkeluarga dengan baik, melahirkan anak-anak yang baik, keluarga berkualitas, anak berkualitas, dan kita mengarahkan supaya pasutri itu tidak sekedar menjadi suami dan istri Katolik saja, tapi betul-betul menghayati kasih cinta yang bertahan seumur hidup, satu-satu seumur hidup tak terceraikan. Dan kita mau supaya semakin banyak pasutri menjadi anggota ME, Marriage Encounter, dan menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang lain. Pastor. Sekali lagi dimulai dari keluarga itu, Pastor. Dari keluarga itu muncul panggilan anak-anaknya. Baik, Pastor. Keluarga bagus, gereja bagus, masyarakat bagus, negara bagus, bangsa bagus, dunia bagus, dunia menjadi bagus. Betul banget. Terintegrasi semuanya, Pastor ya. Baik, Pastor Daniel, terima kasih banyak, Pastor. Ini sudah kurang lebih 15 menit lebih kita sudah berbincang-bincang bersama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Pastor, kesediaan Pastor Daniel untuk berbagi cerita, kisah seputar panggilan hidup Pastor sebagai imam, juga dinamika harian yang sedang Pastor jalani di Semarang ini. Tapi saya lebih berharap supaya frater menjadi imam, kemudiannya menjadi orang yang bisa mewartakan dengan baik. Kalaupun entah menjadi imam, jadi apapun, jadilah pewarta yang baik melalui sarana-sarana komunikasi seperti ini. Dunia semakin maju, karya pewartaan harus semakin lebih berkualitas untuk dunia.
Oke, Pastor. Pastor termasuk mendukung ya, Pastor? Sangat mendukung ya, sangat mendukung. Ya. Amin, Pastor. Saya mendoakan yang lain-lain, tentu frater lebih lagi. Saya mendoakan supaya menjadi imam. Pastor. Makasih banyak, Pastor. Baik, Pastor Daniel, kita mau menutup perjumpaan kita ini dengan doa bersama, Pastor. Nanti mohon izin saya memimpin doa, lalu Pastor memberi berkat ya, Pastor. Baik, Pastor. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, para pemirsa Sarapan Sabda, kita hening sejenak, kita berdoa bersama, dan doa akan ditutup oleh berkat oleh Pastor Daniel. Kita hening sejenak. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat penyelenggaraan kasih-Mu dalam hidup kami. Teristimewa atas kasih penyertaan yang senantiasa Engkau curahkan di dalam hidup panggilan kami, baik untuk Romo Daniel sebagai imam dan juga bagi umat-Mu yang senantiasa menonton Sarapan Sabda ini. Kami mohon berkat-Mu secara khusus bagi Romo Daniel yang sedang menjalani masa pengobatan di Semarang ini. Kiranya Engkau memberikan Romo rahmat kekuatan, kesabaran, dan terlebih rahmat kesembuhan di dalam menjalani masa-masa pengobatannya ini. Berkatilah para dokter, perawat yang senantiasa memperhatikan Romo, juga obat-obatan yang Romo konsumsi. Semoga semuanya itu berguna bagi kesembuhan Romo dan dapat kembali ke Keuskupan Agung Ende untuk kembali memulai karya pelayanannya sebagai imam. Berkatilah seluruh dinamika harian Romo di tempat ini. Semoga Romo senantiasa dilimpahi rahmat sukacita, rahmat kegembiraan dalam menjalani hari-harinya. Berkatilah pula umat yang Romo layani di sana, yang sedang Romo tinggalkan. Semoga mereka semua dapat bertumbuh menjadi orang Katolik yang semakin dewasa, semakin matang, dan semakin mantap dalam menjalani panggilan hidup mereka. Semuanya ini ya Bapa, kami mohon kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon berkat dari Romo Daniel. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendoa, pendukung, dan semua orang yang kita doakan, karya pastoral gereja selanjutnya, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak Pastor Daniel. Baik, Pastor. Kita mau menutup ya, Pastor ya. Video kita ini. Baik, sahabat Sarapan Sabda, dengan demikian berakhirlah sudah bincang-bincang singkat kita bersama dengan Pastor Daniel. Akhir kata saya, Frater Gabriel Singgi, bersama dengan Pastor Daniel Aka. Yes, pamit undur diri, matur nuwun dan berkah dalam.